Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggal Bima Sakti dengan NPM 2217051032. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan kuis 2 kerjaan saya. Nomor 1, tentukan turunan implisit dari persamaan berikut. XY dalam kurung X plus Y sama dengan 10. Pertama, saya ubah bentuknya menjadi X kuadrat Y plus XY kuadrat sama dengan 10. Lalu diturunkan dengan aturan turunan Fx sama dengan U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U kali V aksen, dan menghasilkan 2xy plus x kuadrat dy per dx plus y kuadrat plus 2xy dy per dx sama dengan 0. 10 kita turunkan menjadi 0. Sesuai aturannya konstanta jika diturunkan menjadi 0. Lalu yang dy dx nya kita kumpulkan ke kiri, dan yang lain itu kita pindah ruas ke kanan menjadi dy per dx dalam kurung x kuadrat plus 2xy sama dengan yang pindah ruas ke kanan menjadi min 2xy min y kuadrat. Lalu kita apakan ini ya, kita eliminasi menjadi dy per dx sama dengan min 2xy min y kuadrat per x kuadrat plus 2xy. Jadi turunan implisit dari persamaan xy dalam kurung x plus y sama dengan 10 adalah min 2xy min y kuadrat plus 2 plus 2xy. Lalu yang nomor 2, tentukan persamaan garis singgung kurva 2xy kuadrat plus x kuadrat y sama dengan 8 di titik 1,2. Kita turunkan dengan aturan yang sama dengan nomor 1, menghasilkan 2y kuadrat plus 4xy dy per dx plus 2xy plus x kuadrat dy per dx sama dengan 0. dy yang dy per dx kita kumpulkan ke kiri, lalu selain itu kita pindah ruas ke kanan. Dy per dx dalam kurung 4xy plus x kuadrat sama dengan min 2y kuadrat min 2xy. Lalu yang ruas kanan kita bagi dengan yang ada di ruas kiri, maka menghasilkan dy per dx sama dengan min 2y kuadrat min 2xy per 4xy plus x kuadrat. Kita substitusikan titik yang diminta, yaitu 1,2, yaitu kita substitusikan ke hasil turunannya, menghasilkan min 4/3, yaitu dari min 2 kali 2 pangkat 2 min 2 kali 1 kali 2 per 4 kali 1 kali 2 plus 1 kuadrat. Hasilnya adalah min 4/3. Lalu dari hasil min 4/3 tadi, untuk mencari garis singgungnya kita menggunakan rumus y min y1 sama dengan m dalam kurung x min x1. M nya dari yang min 4/3 tadi. Lalu setelah disubstitusikan menjadi y min 2 sama dengan min 4/3 x dalam kurung x min 1. Lalu hasil akhirnya adalah y sama dengan min 4/3 x. Setelah dioperasikan, hasil akhirnya adalah min 4/3 x plus 10/3, yaitu adalah persamaan garis singgung kurva 2x plus y kuadrat plus x kuadrat y sama dengan 8 di titik 1/2 adalah y sama dengan min 4/3 x plus 10/3. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Gunakan definisi turunan untuk menentukan turunan dari fx, lalu daerah asal dari f atau df, lalu daerah asal dari turunan fx, yaitu df aksen dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5. Kita gunakan definisi turunan fungsi, yaitu dengan rumus turunan fx sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung
fx plus h min fx per h. Lalu setelah disubstitusikan menjadi limit h mendekati 0 dalam kurung x plus h kuadrat min 5 min dalam kurung x kuadrat min 5 per h. Lalu kita operasikan yang kuadratnya menjadi x kuadrat plus 2xy plus h kuadrat min 5. Kita buka kurungnya menjadi min x kuadrat plus 5 per h. Lalu kita eliminasi yang sama, yaitu ada x kuadrat, ada 5. Nah, setelah dieliminasi menjadi 2xh plus h kuadrat per h. Lalu limit h mendekati 0 hanya kita keluarkan menjadi h dalam kurung 2x plus h per h. Setelah dilimitkan atau dioperasikan dengan limit h mendekati 0, maka hasilnya adalah 2x. Maka turunan dari fx adalah 2x. Lalu daerah asal dari fx adalah x, di mana x merupakan elemen bilangan real, dan daerah asal dari turunan fx adalah x, di mana x elemen bilangan real. Lalu nomor 4, batas nilai p agar fungsi fx sama dengan min 1/3 x pangkat 3 plus pi x kuadrat plus px plus 5 selalu turun untuk semua nilai x bilangan real adalah: pertama kita turunkan fx nya menjadi min x kuadrat plus 2px plus p. Lalu dengan definisi dekriminan kurang dari 0 untuk mencari jawaban selalu turun, maka dekriminannya kurang dari 0. Maka dengan rumus dekriminan b kuadrat min 4ac kurang dari 0. Lalu kita substitusikan 2p kuadrat plus dalam kurung 2p kuadrat min 4 kali min 1 kali p kurang dari 0. Maka setelah dioperasikan 4p kuadrat plus 4p kurang dari 0, maka menghasilkan p sama dengan 0 dan p min 1. Lalu kita buat garis bilangan. Lalu kita uji titik di p sama dengan 1 menghasilkan positif, maka yang kanan itu positif, yang tengah negatif, dan yang kiri positif. Jadi batas nilai p agar fx selalu turun adalah p lebih dari min 1 kurang dari 0. Lalu nomor 5, grafik fungsi fx sama dengan grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3/2 x kuadrat min 18x plus 5 naik pada interval. Yang pertama kita turunkan fx nya menjadi 3x kuadrat plus 6/2x min 18. Lalu kita sederhanakan, 6/2 nya menjadi 3. Lalu kita bagi 3 menghasilkan x kuadrat plus x min 6. Lalu kita mendapatkan hasil x sama dengan min 3 dan x sama dengan 2. Lalu kita buat garis bilangan lagi, uji titik di x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 yaitu yang bagian kanan. Setelah diuji titik bagian tengah itu, jadi setelah kita uji titik yang bagian tengah itu adalah min, maka yang kanan kirinya adalah positif. Jadi karena ini yang diminta adalah naik pada interval, maka kita ambil yang positif. Jadi grafik fungsi fx naik pada interval x kurang dari min 3 atau x lebih dari 2. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.